Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas Practical Korean. Kali ini kita akan membahas tentang vokal ganda. Baik, tetap semangat ya, stay safe di rumah. Oke, kita siapkan dulu. Ya, vokal ganda. Minggu lalu kita sudah belajar tentang patchim ya, final consonant. Sekarang vokal ganda, ini yang terakhir. Oke, vokal ganda atau vokal diftong merupakan huruf vokal yang terbentuk dari gabungan vokal. Jadi, vokal ganda dalam bahasa Korea itu merupakan gabungan dari vokal-vokal dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau vokal tunggalnya ada 10, kalau vokal gandanya jadi ada 11. Ya. Oke, kita akan lihat. Pertama, jadi vokal dasarnya itu dari huruf A dengan huruf I ini digabung, maka menjadi huruf E. Huruf A, I menjadi E. Huruf Ya dan I digabung menjadi Y. Di sini A ya, untuk membedakan antara E dan Y nanti. A, Y. Berikutnya, O dan I, huruf O dan I menjadi E. E, huruf Y dan I menjadi Y. Y, huruf O dan A menjadi O, A. O, A menjadinya Wa. Ya, jadi bunyinya Wa. O, E, O, E, O, E. Gitu ya. Jadinya W bunyinya. W. W, jadi huruf O dan E-nya ini ya. Kalau saya menyebut ini E dalam. Jadi E gitu ya. Sedikit tidak terbuka mulut bibirnya. E, W. Berikutnya huruf O dan I jadinya W. Ini ada W juga, OI ya, OE jadi W, tapi bunyi nanti menjadi W. U dan O menjadi UO. Ingat tulisannya huruf U dan O. U dan O. O-nya ada di bawah U ya posisinya. Diperhatikan tulisannya benar-benar ini tidak bisa berubah. Kemudian huruf U dan E ini W. W, huruf U dan I ada wi. Terakhir dan I ini menjadi EI. Oke. Ya, baik. Jadi yang pertama harus dihafal adalah vokalnya dulu ya. Kalau vokalnya sudah hafal, 10 vokal hafal, maka akan lebih mudah. Maka untuk membuat vokal ganda ini ada 11, itu berdasarkan atau menurut dari vokal tunggal yang sebelumnya, digabung semua. Maka bunyinya seperti ini. Ini saya belum masukkan konsonannya ya. Konsonannya belum ada, bisa diperhatikan belum ada konsonannya. Nanti kita lihat. Oke, jadi untuk mempermudah, posisi yang akan ada di sebelah kanannya nanti ini. Kemudian ini sisanya nanti akan ada di bawah. Seperti apa? Oke, kita lihat ya. Kita masuk slide berikutnya. Oke, jadi syarat kemarin kalau kita masih ingat, jadi untuk menyusun sebuah kata itu harus dari konsonan dan vokal. Maka konsonan dan vokal. Nah, saya bedakan antara konsonan nanti yang ada di samping dan di bawah agar tidak bingung. Nah, ini huruf konsonan bulat yang tidak ada bunyi, tapi kita bisa ganti misalkan huruf G gitu ya. Ini dibacanya konsonan dan dibacanya huruf E, tetap ya E. Karena konsonan ini tidak ada bunyi ketika di awal. E, kemudian ini contohnya Y, ini E, ini Y. Seandainya kita ganti ini huruf G ya. Kita ganti huruf G, maka di sini bunyinya menjadi apa? G dan E menjadi G. Huruf S dan E, maka menjadi C. Apalagi huruf D dan E, jadinya D. Jadi, posisi huruf keyboard dalam ketikan pun, dia posisinya akan langsung otomatis di sebelah kanan. Ya, jadi tidak ada di bawah. Oke, nah seperti ini. Jadi dibacanya ini apa? G, ini C, ini D gitu ya. Oke, terus contoh berikutnya ada Y, E, Y. Ini pun sama. Misalkan ada, misalkan ini ada contoh. Misalkan ini tidak ada artinya ya. Ini dibacanya apa? B dan Y jadinya bie, gitu ya, bie.
M, M dan Y menjadi mie, gitu kan. H dan Y menjadi hie. Nah, jadi bunyinya seperti itu. Bie, nye, hie. Seandainya ada contoh kata yang seperti demikian. Ini pun sama. Y ini sama bunyi. Konsonannya akan mengikuti, konsonan vokal akan mengikuti bunyinya nanti ya. Terus, nah ini yang sisanya ada 7. Konsonannya ini semuanya bulat semua ya, jadi tidak ada bunyi. Nah, penulisan tadi ini bacanya huruf apa? O dan A jadinya wa. O dan E, we. O dan I, we juga. U dan O, wo. U dan E, we. U dan I, wi. E dan I, ei. Nah, maka posisi konsonannya berada di huruf. Jadi sebelum kita menulis itu dari huruf O-nya dulu baru huruf A. Maka konsonannya ada di sini. Kalau misalkan ada huruf G di sini, jadinya dibacanya gua. Ini kan wa. Ada huruf gua, huruf G, O, A, gua. Ada misalkan ada huruf di sini huruf apa? S jadinya huruf swe. Swe, ya. Misalkan ada huruf di sini ada huruf H ya. Oke. H, maka dibacanya he. He. Ini ada huruf N jadinya nuo. Nuo. Kemudian ada huruf, misalkan ada huruf apa ini? B jadinya bue. Bue. Ini misalkan ada huruf J jadinya jui. Jui. Yang terakhir misalkan ada huruf ini huruf apa? R ya, jadi dibacanya adalah huruf suku kata rei. Rei. Oke, terus berikutnya, jadi ini vokal konsonannya posisinya ada di atas ini ya, jangan berubah ya, jadi jangan berubah, nanti tinggal dilatih saja di rumah. Baik, ini untuk suku kata ya, untuk menyusun sebuah suku kata. Kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, mungkin masih ingat kemarin kita belajar tentang menyusun pacim atau final konsonan. Jadi di strukturnya harus ada konsonan, vokal, dan konsonan. Contohnya ada huruf H, A, dan N, maka dibaca menjadi han. Sama seperti yang sekarang, S, E, dan eng, karena tadi posisinya ada di ujung, jadinya seng. Ini bacanya S, I, dan bulatnya di bawah, seng. Ga, A, gagak, misalnya C, huruf CH, E, dan G, jadinya cek. Kemudian S, A, dan A menjadi sang. Ya. Oke, nanti 4 yang huruf vokal tadi, itu posisinya ada di sebelah kanan semua. Seperti ini, konsonan vokal. Atau yang ini ada konsonan vokal yang menurun, ada G, U, dan G dibaca menjadi guk. Oke, guk. M, O, dan K, mok. Ini ut, ini sul, ini cum ya. C, U, dan M, cum. Ini mungkin masih ingat ya, pacimnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang jadi seperti ini kira-kira. Untuk menyusun yang sisanya, yang di luar dari 4 itu, ada konsonan, vokal, kemudian konsonan. Jadi vokalnya posisinya, ini hanya sebagai kotak saja untuk bisa memudahkan saja. Tapi tidak tahu apakah lebih mudah atau tidak, kita lihat. Konsonan, di sini ada vokal ya. Itu vokalnya disusunnya seperti ini, konsonan. Nah, kan seperti ini G, wo-nya seperti ini, U dan O, N. Maka menjadi G, U, won, won jadinya. Kalau ini bingung, kalau susunan seperti ini bingung, gunakan yang sebelumnya tadi saja. Ya, huruf G ditambahkan O dan A, gua, tambahkan N jadinya guan. Jadi G, O, A, guan. H tambahkan E, tambahkan N, hin, hin. Bulat tambahkan wo, tambahkan N, jadinya won. H tambahkan wa, tambahkan N, jadinya huan.
Huan. Jadi mudahnya gua tambahkan n. Jadi posisi untuk konsonannya pacimnya selalu ada di bawah. Jadi setelah disusun guanya tambahkan konsonan. Ini tambahkan konsonan. Ini tambahkan konsonan. Konsonan. Ini sebagai struktur saja yang sederhana kafe mendatar menurun, kafe yang tadi konsonan vokal, kemudian konsonan vokal konsonan, konsonan vokal konsonan, konsonan. Ini tidak usah difikirkan. Kalau memang bingung membacanya atau bingung cara menyusunnya tidak apa-apa. Kita lanjut kepada slide berikutnya saja. Oke, kita langsung pada Yonsep atau practice. Tadi posisinya ada di sebelah kanan semuanya. Saya pisahkan menjadi 3 seksi ya. 3 bagian supaya lebih mudah. Y. Nah, ini kenapa tulisannya A? Karena dia E-nya tidak terlalu tebal. Jadi E. Kalau ini E. Ini E. Lihat bibir saya pasti berbeda. E dan E. Oke, yang E ini terdapat gitu ya. Ini biasa saja. Oke, contohnya ini dibacanya apa? Huruf apa? Oke, Egi, betul. Egi ini Yegi, iya betul. Yegi, ini dibacanya apa? OJ, ya. OJ dan E, jadinya OJ. Ini Yepeda, betul. Yepeda. Oke. Berikutnya ada huruf, ada kata nail ya. Nail. Terakhir ada eokon. Ingat penggalannya sama dengan bahasa Indonesia penggalannya. Maka G, Y, kemudian G, O, kemudian J, Y, Peda, Nail, eokon. Oke. Jadi penggalannya sama ya. Berikutnya ada wa. Ini dibacanya huruf asa sa, tambahkan huruf ada konsonannya di atas. Sa, huruf G ya. Sagwa. Berikutnya ada an. Ada huruf E, jadi anheng, dwi. D-U-I ya, dwi. Anheng, dwi. Berikutnya ada do, wo, yo. Betul, do, wo, yo. Berikutnya ada ja. Berikutnya ada do, so, guan. Do, so, guan. Oke, betul. Berikutnya ada ini huruf D dan E, jadinya D, sa, guan. Betul. D, sa, guan. Oke, ini yang terakhir ada huruf W-nya sama semua. Kita lihat dulu. Huruf H, O, I jadinya hwesa. Hwesa. Berikutnya huruf bulat konsonan tidak berbunyi. Bunyinya apa di sini? Ada O dan E jadinya we. Weyo. Yang terakhir ada huruf U dan E jadinya weito. Bunyinya sama-sama W ya. Baik, untuk penjelasannya ketika ini sebetulnya Pak, kapan kita pakai W yang ini? Kapan kita pakai W yang ini? Kapan kita pakai W yang ini? Itu tidak bisa kita tentukan, tapi sudah harus dihafal kosakatanya apa, artinya apa, maka tulisannya seperti yang ini. Misalkan ini hwesa artinya adalah perusahaan. Maka ketika menulis hwesa harus pakai O dan I, tidak bisa pakai O dan E atau U dan E, meskipun bunyinya sama tapi salah. Jadi hwesa harus pakai O dan I. Hwesa, perusahaan atau kantor. Berikutnya ada weyo artinya kenapa. Weyo artinya adalah kenapa. Berikutnya ada weito artinya waiter. Nah, maka ketika menulis waiter atau weito, W-nya harus selalu pakai W yang ini, ya, yang ini ya, weito. Maka ketika diganti dengan yang ini, maka salah. Ini pun salah. Demikian sebaliknya. Jadi syaratnya adalah harus dihafal. Oke, kita lihat dari atas. Ini dibacanya apa? Egi. Egi artinya adalah anak. Egi atau bayi ya, bayi. Sebentar. Kok Egi anak bayi? Sebentar. Iya, Egi bayi ya, bukan anak. Egi ya. Egi bayi. Yegi ini cerita. Berikutnya ada OJ artinya adalah
kemarin. 예쁘다 cantik. Neil besok. Eokon ini air conditioner, disingkat eokon, kalau Indonesianya AC. AC ya, pendingin ruangan. Berikutnya ada sagwa, artinya adalah apel. Berikutnya ada anheng. Anheng ini artinya bank. Dwi ini belakang bank maksudnya. Berikutnya ada dowoyo, artinya adalah panas. Eija ini kursi. Ini dosagwan ini perpustakaan. Yang terakhir desagwan ini kedutaan. Oke, itu artinya ya. Baik, saya akan memberikan tugas. Tugasnya seperti apa? Oke, ini tolong diubah menjadi bentuk Hanggelnya ya. Sesuai dengan penggalannya, annyeonghaseyo, maka penggalannya adalah an, kemudian nyong, haseyo. Ingat saya nulisnya pakainya e ya, bukan ae ya. An, nyong, haseyo. Berikutnya, so, ge, haseyo. Berikutnya, jil, mun, haseyo. Berikutnya, in, do, ne, si, a. Berikutnya, b, ke, nam. Berikutnya, an, nyong, hi, gie, se, yo. Berikutnya, an, nyong, hi, ga, se, yo. Berikutnya, oh tadi sudah ditulis ya. Do, so, guan, de, sa, guan. Yang terakhir ada ini satu suku kata cek, caik ya, cek, ul, sayo, cek, ul, sayo. Yang terakhir dwi, dwi, kemudian tulis kemudian gaseyo, dwie gaseyo, artinya pergilah ke belakang. Baik, silakan kerjakan latihannya. Silakan di-submit, bukan di-submit, di pertemuan mendatang, di pertemuan keempat. Ini kan pertemuan 3. Di pertemuan 4, silahkan ditulis dulu tugasnya ini, diketik ya, di tugasnya ini. Kalau misalkan bisa minggu ini tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kesulitan banyak tugas, maka silahkan di-submit pada minggu keempat. Saya akan buka forum untuk tugas online 3. Tugas online 3. Jadi silahkan ditulis atau di-submit jawabannya di tugas online 3 di minggu depan, di pertemuan keempat. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan tetap di rumah. Semoga ujian ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu tatap muka. Terima kasih. Kamsahamnida.